Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 513. Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Setengah bulan kemudian, selama waktu tayang, di ruang eksklusif tempat mereka berada, orang-orang berada dalam kelompok 3 atau 5 orang. Ada banyak orang yang berspesialisasi dalam memata-matai pusat bumi. Saat ini, mereka berkumpul bersama untuk bertukar informasi di tangan mereka. Tetapi sebagian besar informasi ini tidak berguna ya, karena mereka tinggal di area B, kecuali struktur umum area B. Pemahaman tentang pusat bumi adalah kosong. Oleh karena itu pusat bumi akan memberi mereka kesempatan untuk saling berhubungan. Karena inti bumi sangat arogan, tidak ada rasa takut mereka akan menemukan informasi yang berguna. Di permukaan, ini adalah sangkar, tetapi pada kenyataannya persyaratan untuk tinggal di hotel mewah manapun di dunia lebih tinggi. Dan persyaratan ini terbatas pada uang. Singkatnya, selama Anda punya uang, Anda akan bisa membawa orang ke pusat bumi. Tetapi jika ingin keluar, itu sama sulitnya dengan mendaki langit. Pedro berjongkok di sudut, memandangi mereka yang bertukar informasi. Wajahnya tidak bisa menahan seringai. Orang-orang ini dikirim ke sini, berharap mereka dapat menemukan petunjuk tentang pusat bumi. Tetapi dengan cara ini, mereka tidak akan pernah melihat matahari di luar lagi. Dan mereka akan menghabiskan seluruh hidup mereka di sini sampai mereka mati karena usia tua. 50 langkah menertawakan 100 langkah. Pedro menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ketika dia mengolok-olok orang-orang itu, dia sebenarnya menghadapi kesulitan seperti ini. Dia mengaku sebagai ahli pelarian penjara. Tetapi menghadapi tempat seperti itu, pusat bumi, meskipun kuat, itu tidak berguna. Pada saat ini, suara rantai yang mengepel lantai menarik perhatian semua orang yang hadir. Dan bahkan Pedro tidak dapat menahan diri untuk berdiri dan mengawasi. Saya melihat seorang pria berkerudung, menyeret rantai pergelangan kaki seberat 10 kg. Dan wajah semua orang berubah drastis saat melihatnya. Bagi mereka, citra Ariel saat ini sama menakutkannya dengan setan. Semua orang membuka jarak antara mereka dan Ariel. Dan tampaknya semakin jauh mereka, semakin nyaman perasaan mereka. Brengsek, orang ini datang untuk membiarkan angin pergi. Pusat bumi hanya mengurungnya selama setengah bulan. Berjalanlah. Jaga jarak. Jika kamu menyinggung dewa pembunuh ini, kamu tidak tahu bagaimana kamu akan kehilangan nyawamu. Ariel muncul. Dan ratusan orang kaget, shock. Semua orang sepertinya bersembunyi dari wabah dalam jarak 10 meter dari Ariel. Tidak ada seorang pun membentuk lingkaran kosong dengan sendirinya. Pedro, ini pertama kalinya dalam sejarah inti bumi. Melihat Ariel, Rizal berkata dengan takjub. Jika rantai besi besar terkunci padanya, dia bahkan tidak akan bisa bergerak, apalagi berjalan seperti biasa. Pedro itu terlihat serius. Sebelumnya, dia mengira bahwa penjara bumi dengan jahat menargetkan orang ini dan ingin dia mati. Tetapi sekarang, mengapa dia keluar lagi? Bukankah orang berbahaya seperti itu harus dipenjara seumur hidup? Apa yang dilakukan orang-orang ini di tengah bumi? Kata Pedro dengan ekspresi bingung. Tampaknya identitasnya harus sangat sederhana. Rizal menghela nafas. Meskipun dia tidak menginginkan perlakuan seperti ini. Tapi untuk pusat bumi, ini mungkin suatu kehormatan. Lagi pula, orang yang tidak memiliki kemampuan tidak dapat menerima perlakuan khusus semacam ini. Saat ini, Pedro tiba-tiba berjalan menuju Ariel. Semua orang menghindari Ariel, tapi Pedro melakukan sebaliknya. Melihat pemandangan ini, Rizal dengan cepat meraih bahu Pedro dan berkata, "Apakah kamu tidak gila? Apakah kamu tidak takut dipukuli sampai mati olehnya?" "Saya tidak punya keluhan dengannya. Mengapa dia memukuli saya?" Pedro berkata dengan ringan. "Bahkan jika aku tidak memukul,
Apakah kamu tidak takut jantung bumi akan menatapmu ketika kamu melakukan kontak dengannya? Rizal diam tanpa berkata-kata. Begitu orang spesial semacam ini menjalin hubungan dengannya, kemungkinan besar dia akan marah. Rizal tidak ingin terpengaruh oleh suasana. Pedro ragu-ragu sejenak, dan akhirnya berhenti. Dia berharap pria bertopeng ini dia dapat membantunya. Tetapi dia mengerti bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk mengendalikannya. Dan kontak semacam ini memang dapat membuat pusat bumi tidak puas. Jika dia juga menjadi sasaran pusat bumi, dia tidak sekuat pria bertopeng ini untuk menyelamatkan nyawanya. Tetapi ketika Pedro berhenti, Ariel berjalan ke arahnya atas inisiatifnya sendiri. Apa yang dilakukan orang ini? Apakah dia masih harus melakukannya di sini? Pusat bumi mengatur. Begitu seseorang membuat masalah selama waktu rilis, kurungan 3 tahun akan dimulai. Dia tidak akan mengetahuinya. Tepat ketika semua orang curiga, Rizal mau tidak mau ingin menyeret Pedro itu pergi. Tetapi Pedro itu berdiri diam dan menolak untuk bergerak. Apakah kamu benar-benar gila? Siapa yang bisa menghentikannya? Rizal dengan cemas berkata kepada Pedro. Dia ingin pergi dari sini. Semua harapan ada pada Pedro. Jadi dia tidak ingin Pedro itu mati. Jika kamu takut, pergilah, kata Pedro. Melihat Ariel semakin dekat dan dekat, Rehan hampir kehabisan akal. Setelah melepaskan Pedro, dia melarikan diri bahkan tanpa menoleh. Saat Ariel berjalan ke Pedro, karena perbedaan ketinggian, Pedro hanya bisa melihat ke arah Ariel, dan sudut ini membuat Pedro merasa sangat familiar. Setelah menunggu lama sebelum pihak lain dapat berbicara, Gopher tidak punya pilihan selain bertanya, "Kamu melihatku seperti ini terakhir kali di arena. Apakah kita saling kenal?" Masih tidak ada jawaban, tetapi sepasang mata dingin membuat Pedro tidak pernah merasa takut di hati, seolah-olah dikelilingi oleh awan udara dingin, dan punggung saya terasa dingin. Kamu pikir, apa yang ingin kamu lakukan?" Pedro itu tergagap, sudah sangat ketakutan. "Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang tempat ini?" Ariel berkata dengan ringan, suara yang familiar. Begitu familiar hingga Pedro bahkan merasa Ariel yang berdiri di depannya. Tapi dalam benaknya itu bukan Ariel. Ariel tidak akan muncul di pusat bumi. Apalagi, mungkin memiliki keterampilan yang sangat kuat. Tidak banyak. Tempat ini sangat misterius. Dan bukan hanya aku. Pemahaman semua orang tentang pusat bumi. Ini hanya di area B, kata Pedro ketakutan. Area B, Ariel sedikit mengernyit. Kamu baru saja datang ke sini. Jadi kamu pasti belum pernah mendengar area A di pusat bumi. Tetapi konon orang-orang di area A berbeda dari kita. Dan status mereka lebih tinggi, kata Pedro. Statusnya lebih tinggi. Apakah kakek akan dikurung di area A? Ariel mengendalikan emosinya. Pergi ke tengah lapangan. Suara menyeret rantai besi itu penuh dengan kejutan yang kuat untuk semua orang. Dan dentingan rantai besi itu sepertinya mengenai hati semua orang. Saat Ariel sedang duduk di tanah di tengah, semua orang menghela nafas lega. Tetapi dalam jarak 10 meter darinya, masih belum ada siapa-siapa. Tidak ada yang berani mendekati mereka. Bagi mereka, efek jera yang dibawa oleh Ariel lebih kuat daripada Yuri. Pedro menyeka keringat dingin dari alisnya, dan seluruh tubuhnya hampir roboh. Ini hanya beberapa kata dengannya secara langsung. Jika dia benar-benar ingin bergerak, Pedro percaya bahwa dia akan mati. Takut, sangat menakutkan. Pedro tidak pernah merasakan penindasan yang begitu kuat, dan dia bahkan merasa bahwa dia lebih dekat dengan kematian daripada ketika Ariel ingin membunuhnya terakhir kali. Setelah Ariel duduk, dia memejamkan mata dan bermeditasi. Alasan mengapa dia tidak mengungkapkan identitasnya di depan Pedro adalah karena dia juga merasa diperlakukan secara khusus oleh jantung bumi. Jika Pedro itu tahu siapa dia, Pedro mungkin tidak bisa melakukannya dengan baik. Tutupi hubungan mereka berdua, dan ini kemungkinan besar akan merugikan Pedro. Brengsek, kamu terlalu berani. Kamu berani menghadapinya secara langsung, kata Rizal setelah kembali ke Pedro, dengan ekspresi kagum dan kagum. Pedro menemukan sudut dan duduk merosot di tanah. Saat ini kakinya sudah lemah. Tetapi dia tidak sekuat yang terlihat di permukaan. "Apa yang dia katakan padamu?" Rizal bertanya dengan rasa ingin tahu.
Dia bertanya apa yang saya ketahui tentang pusat bumi, kata Pedro. Rizal mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah orang ini masih ingin melarikan diri dari penjara? Dengan sikap pusat bumi terhadapnya, cepat atau lambat dia akan mati di sini. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Pedro tidak membantah. Sekalipun pusat bumi tidak mengincarnya, akan sulit untuk melarikan diri. Apalagi dia masih mendapat perlakuan khusus dari pusat bumi. Entah berapa pasang mata diam-diam memantau setiap gerakannya. Dalam hal ini, tidak ada kesempatan baginya untuk melarikan diri. Pada saat ini, gempa yang mengguncang terjadi lagi. Rizal berkata dengan kutukan, saya tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini. Mereka membangunnya di bawah tanah. Apakah mereka benar-benar tidak takut dirobohkan? Jika mereka dikubur hidup-hidup di sini, mereka akan mati terlalu menyakitkan. Bersambung.